Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Fitri Asih, NIM 193131081 dari kelas 6C PAUD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya observasi kemarin untuk tugas UTS mata kuliah bimbingan konseling. Jadi saya akan membawakan dua kasus. Kasus pertama itu anak terlalu aktif, yang kedua anak yang terlalu pendiam. Kita masuk ke kasus yang pertama. Di kasus pertama ini saya membawakan kasus tentang anak yang terlalu aktif. Di kasus yang pertama itu maksudnya anak terlalu aktif itu saat berdoa teman-temannya diam, fokus berdoa, tapi si anak malah bermain atau bahkan menjahili temannya. Terus saat teman-temannya sedang mengerjakan tugas, si anak itu juga mengerjakan tugas, dia juga ikut mengerjakan, tetapi si anak itu tidak bisa diam, dia mengerjakan dengan berjoget atau bermain atau bahkan juga bisa menjahili temannya juga. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik atau konselor? Jadi kita harus melakukan observasi terlebih dahulu, observasi kepada orang tuanya, kepada murid juga ditanya. Kepada orang tuanya itu ditanya, apakah si anak saat belajar di rumah juga melakukan hal-hal yang aktif seperti di sekolah? Kalau iya, apa yang dilakukan orang tua untuk membuat anak itu agar tetap fokus belajar? Jadi yang dilakukan oleh orang tua si anak yang saya observasi itu, orang tuanya kayak memberi punishment, hukuman. Jadi kalau kamu tidak bisa diam saat belajar, ibu tidak akan memberi uang saku saat kamu sekolah atau saat kamu bermain. Jadi si anak akan kayak punya rasa takut, jika aku main aku tidak diberi uang saku ibu, jadi aku saat belajar harus fokus, harus bisa diam begitu. Tapi saat di sekolah, apakah guru boleh menerapkan punishment seperti itu? Tentu saja tidak. Kita sebagai seorang guru harus perlahan-lahan mendekati si anak, ditanya, kamu itu kalau belajar biar bisa diam itu maunya gimana? Atau nanti di tangannya itu diberi pegangan agar tangannya itu yang aktif bermain tapi badannya tetap diam, tidak menjadi temannya, atau seperti apa gitu. Dan kita harus bisa memotivasi anak, kalau kamu bisa diam dan fokus, kamu nanti bisa jadi anak yang pintar, bisa jadi anak yang hebat begitu. Jadi kita itu harus bisa berusaha agar anak itu bisa merubah sifat yang dahulunya sangat tidak bisa diam atau bisa dikatakan hiperaktif, bisa lebih dikurangi dan lebih bisa mengontrol diri untuk tetap fokus belajar. Mungkin dengan mengkaji dari hobinya anak diajak bermain dari hobinya itu, terus bermain agar anak itu bisa tenang. Nah, untuk di kasus yang nomor 2 ini, saya mengambil anak yang terlalu pendiam atau anak yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu pede, tidak terlalu percaya diri. Maksudnya tidak terlalu percaya diri itu di sekolah, si anak bila guru memberikan tanya jawab, dia tetap diam, tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan saat untuk disuruh tampil ke depan harus dengan melalui paksaan yang berupa, ayo kamu nanti kalau maju dapat hadiah, kayak begitu. Jadi dia itu untuk maju tidak terlalu percaya diri, tapi untuk tugas yang menggunakan LK dia tetap mengerjakan seperti teman-temannya yang lain. Jadi kita harus melakukan observasi terlebih dahulu kepada anak dan juga orang tuanya. Bertanya, kalau kata orang tuanya itu si anak di rumah dia
kalau bermain bebas dia bisa bermain sesuka hatinya. Jadi percaya dirinya itu terlihat hanya saat di sekolah saja. Jika di sekolah dia bermain dengan teman-temannya tapi cenderung lebih diam. Lalu saat diberi pertanyaan guru dia juga diam. Tapi saat ditanya, kita sebagai guru kan melakukan pendekatan, lalu bertanya, "Dek, kenapa kamu kok selalu diam?" Ditanya pelan-pelan, diajak bicara empat mata begitu. Ternyata dia itu mengatakan bahwa aku nggak pede karena ngomongku kurang lancar, kalau bahasanya itu kurang teteh gitu. Lalu saat dilihat secara fisik, matanya itu ada kekurangan di penglihatannya, matanya itu agak juling begitu. Jadi dia untuk tampil di depan dia itu merasa kurang pede. Jadi apa yang dilakukan oleh guru, kita seharusnya memberi motivasi dia bahwa nggak apa-apa, kamu punya kekurangan kayak gini, nggak apa-apa. Bahkan kalau kamu melatih bicaramu, melatih membaca, dengan membaca, bicara terus menerus, kamu berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan baru, kamu akan bisa ngomong dengan lancar. Terus untuk kekurangan di fisik mungkin nggak apa-apa, mungkin dengan kekuranganmu ini nanti teman-temanmu lebih bisa menerima kamu, lebih mau mengajak kamu bermain. Lalu ajak anak bermain dengan hobi juga, agar anak itu lebih pede, dan saat bermain selalu libatkan anak agar anak itu percaya dirinya lebih terlatih. Lalu belajar bergabung bermain bersama teman-temannya di lingkup yang lebih besar. Jadi si anak itu adaptasinya lebih meluas. Dorong anak berpartisipasi dalam kelompok. Jadi kalau ada kelompok bermain, dimotivasi, coba kamu ikut ke sana, kamu bermain di sana tuh. Nanti dilihat dulu perkembangan anak dari hari ke hari gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.